Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa dalam menu sarapan firman. Selamat menikmati makanan yang sesungguhnya bagi kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Saudara-saudara, pagi ini saya ingin membagikan tentang hal menghakimi dalam Matius pasal 7. Itu dimulai ayat pertama sampai ke 5, tetapi kita baca mulai ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, ayat ini juga salah satu dari kesekian banyak ayat yang disalah mengerti atau kurang dimengerti dengan tepat. Ya, saya tidak berkata bahwa saya sudah mengerti seluruhnya dengan tepat, tetapi dari apa yang saya tangkap dan saya alami sendiri, itu saya merasa ada hal-hal yang aspek-aspek lain yang akan menambah wawasan kita. Saya ingin bagikan itu. Jangan menghakimi ini biasanya ya dipakai ya sebagai, kalau kita ditegur orang, kita sebagian orang ya, tidak semua tentu, kamu menghakimi aku merasa dihakimi. Itu bisa betul, bisa juga tidak. Dan juga sebaliknya, kalau kita mau menegur orang, kadang kita terintimidasi dengan ayat ini. Jangan menghakimi, wes menengah, tidak usah, daripada aku sendiri tidak kebagusan gitu kan. Ya, saya sering mendengar seperti itu. Nah, mari saya mau membagikan sedikit yang lebih saya tangkap secara menyeluruh, sehingga itu saya harap bisa membantu pengertian kita. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di ayat-ayat lain dalam firman Tuhan, kita dianjurkan juga saling menegur gitu ya. Kita dianjurkan untuk saling mengingatkan, saling menjaga. Lah, berarti memang Tuhan tidak bilang bahwa di ayat-ayat ini tidak dimaksudkan bahwa kita tidak boleh menegur orang sama sekali. Karena ayat kelima itu mengatakan keluarkan dulu balok dari matamu sehingga kamu bisa menolong saudaramu mengeluarkan selumbar itu dari matanya. Artinya Yesus tidak bilang kamu dilarang mengeluarkan atau membantu mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Dia tidak bilang begitu. Tetap dia bilang kamu boleh membantu, dan itu justru baik. Di ayat-ayat pendukung yang lain, di surat-suratan Paulus misalnya, banyak bicara tentang saling mengajar, saling menegur, saling mengingatkan. Lalu batasnya di mana gitu ya? Batasnya atau perbedaannya adalah di balok di mata kita. Jadi Yesus bilang di sini ayat 3, balok di dalam mata kita itu sering kita tidak ketahui. Bukannya kita tahu terus kita tidak mau tahu, tapi Yesus bilang kita sering tidak tahu bahwa ada balok yang menutupi pandangan kita, sehingga melihatnya sebenarnya tidak jelas banget gitu. Melihat keberadaan atau situasi saudara kita yang kita pandang bersalah itu tidak jelas, betul-betul jelas, sehingga waktu kita itu mau membantu, kelihatannya seperti membantu, tapi bisa saja malah memperparah keadaannya. Bukannya terbantu orang itu, tetapi memperparah keadaannya. Ininya adalah balok. Nah, balok ini buat yang saya tangkap bukan bicara tentang kesalahan yang sama atau kesalahan-kesalahan, bukan, tapi lebih ke cara pandang. Karena mata ya, yang dibilang adalah mata, cara pandang kita terhadap orang yang bersalah tersebut. Saya menemukan kata-kata yang yang meneguhkan saya bahwa Tuhan lebih tertarik
kepada cara kita memperlakukan orang-orang yang salah daripada usaha-usaha kita untuk membetulkan kesalahannya itu supaya benar. Saya termasuk orang yang suka kritik gitu ya. Kelemahan saya kalau tidak dijaga adalah jatuh dalam dosa kritik, kebanyakan kritik. Nah, kadang yang saya lihat itu benar ya, memang wah dia harusnya tidak seperti itu, tapi harusnya seperti ini yang lebih tepat begitu. Itu bukan berarti selalu salah saya mandang gitu, itu benar. Tapi bagaimana pandangan saya terhadap orang itu, bagaimana cara saya memperlakukan dan memandang orang itu yang sudah bersalah, itu lebih dinilai oleh Tuhan daripada bagaimana saya berusaha membetulkan kesalahannya dia. Itulah yang seperti balok dalam mata saya. Waktu saya mau membetulkan, nah jadi sekarang biasa yang saya lakukan waktu saya mau membetulkan orang yang wah dia salah, saya harus dikasih tahu. Yang pertama saya perlu yakinkan dengan Tuhan adalah menguji cara pandang saya terhadap orang itu atau motif hati saya. Apakah saya melakukan itu dengan balok masih ada di mata saya atau saya sudah baloknya itu sudah diambil oleh Tuhan. Balok itu adalah cara pandang saya yang menghakimi. Sedangkan kalau balok itu diambil, saya akan memandang dia dengan lebih ke belas kasihan dan memang tulus ingin membantu dia berubah. Jadi bukan dengan pandangan menghakimi, bukan mengkritik, bukan kepingin menunjukkan sama dia bahwa saya lebih pintar, saya lebih hebat, saya lebih benar, saya lebih genah gitu ya, saya lebih mampu dan sebagainya. Karena dulu ini yang saya rasa perbedaan saya dulu dengan sekarang. Bukan sekarang ini sudah sempurna, tapi saya sudah bisa merasakan perbedaannya dan lebih berhati-hati begitu. Jadi dulu saya tidak tahu itu cara saya memandang orang itu selalu salah dan lebih ke negatif. Saya memandang orang yang salah sudah langsung tegur dan tanpa menguji diri saya sendiri, menegur dan ini kamu salah ini kan walaupun itu betul gitu loh. Apa yang saya sampaikan informasi itu betul. Memang dia harus tapi ternyata cara pandang saya atau sikap hati saya sama dia itu seperti balok yang lebih menyakiti dia dan bukannya membantu dia untuk mengalami perubahan. Karena waktu saya masih berbalok, mata saya masih berbalok, saya keluarkan koreksi saya itu dengan hati yang hati yang menghakimi, yang mengkritik, yang itu tadi sombong. Itu terasa dari nada saya gitu loh. Terasa dari mungkin ekspresi saya bagaimana itu pasti ada bedanya di situ. Itu yang namanya balok. Jadi tapi setelah saya tahu Tuhan dan saya terus belajar dan ini saya lebih bisa dihaluskan dalam arti sekarang waktu saya mau menegur orang, saya terus menguji hati saya dulu, Tuhan yakinkan saya gitu loh bahwa saya memang saya mau yakin dulu bahwa saya memang menegur ini karena ingin memberkati, bukan ingin menggunakan kelemahannya untuk menunjukkan saya lebih pintar atau saya lebih mampu, saya lebih genah, saya lebih baik dari dia. Jadi bukan menggunakan ini untuk sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa dia lebih rendah dari saya sehingga saya itu bisa merasa lebih berkuasa atau lebih baik begitu. Itu kesalahan manusia daging. Kita semua saya rasa pernah mengalami hal seperti itu. Termasuk mungkin orang yang tidak berani menegur karena main aman, itu beda lagi ya. Tapi ini tentang menghakimi ya itu adalah kepentingan saya. Kalau saya mau menggunakan situasi ini di mana dia salah, lalu saya ingin menggunakan itu untuk menunjukkan bahwa saya itu lebih pintar supaya dia lihat begitu. Nah itu saya sebenarnya sedang melayani kepentingan saya, bukan melayani kepentingannya dia. Tapi saya menggunakan orang itu, menggunakan kelemahannya, menggunakan situasi yang kurang menguntungkan dia ini untuk melayani kesombongan saya. Dan itu yang Tuhan bilang itu balok yang celaka gitu. Dan itu dibilang Tuhan munafik kamu. Cara pandang, bukan artinya kita itu sudah sempurna lalu sok-sok bilangi. Karena banyak orang juga takut itu. Dipikirnya aku kok cek soe apa padahal aku dewi tidak ngenah. Nah, jangan terintimidasi itu juga gitu loh. Waktu saya sekarang menegur,
bukan dengan hati kita yang sudah yakin, sudah terus hati kita dimurnikan Tuhan, kita boleh yakin bahwa kita ujilah sendiri dengan Tuhan. Kalau kita merasa tidak yakin, kadang saya begitu. Kalau saya merasa sedang kepingin menghakimi, saya malah diam dulu gitu, diam dulu, betulkan dulu sikap hati saya di hadapan Tuhan. Dan seterusnya, kalau memang Tuhan kasih ke saya untuk menegur orang itu, saya lakukan. Tapi dengan saya sudah yakin sikap hati saya betul di hadapan Tuhan. Dan setelah saya sampaikan, mungkin orang itu penerimaannya bagaimana, itu urusan lain urusan lain lagi. Tapi yang jelas saya yakin dengan hati nurani saya sendiri kepada Tuhan bahwa saya tidak bermaksud jelek, tapi saya memang kepingin kita semua saling mengajar, saling memberkati dan mengubah, karena saya sendiri juga terus belajar terbuka untuk dikasih masukan atau koreksi oleh orang-orang lain. Seperti itu. Jadi bukan waktu saya menegur karena sok-sok sudah sempurna seperti itu, tapi saya yakinkan diri sama Tuhan dulu bahwa cara pandang saya itu sudah betul. Cara pandang saya betul-betul karena kepingin melayani. Kita juga tidak bisa bilang bahwa ya ini kan demi kebaikanmu gitu ya. Tapi sekali lagi semua itu akan kelihatan entah dari ekspresi wajah, dari intonasi kita, dari gerak tubuh kita. Kalau ada ketidakmurnian itu pasti akan kelihatan dan orang itu akan merasa tersakiti. Walaupun tidak menutup kemungkinan hati kita benar pun orang itu masih bisa tersakiti. Ya, tapi yang penting kita yakin dengan hati nurani kita sendiri di hadapan Tuhan. Kalau sudah yakin, kita kerjakan. Kalau itu memang Tuhan taruh beban di dalam hati kita untuk mengoreksi orang itu. Kalau tidak, ya kita berarti senjata kita cuma mendoakan. Mendoakan, mungkin Tuhan akan kirim orang lain untuk mengoreksi dia, untuk meralat dia atau ya menegur dia. Ya. Jadi itu yang saya bagikan untuk hari ini. Sekali lagi saya bacakan pernyataan yang tadi. Tuhan lebih tertarik pada cara kita memperlakukan atau usaha kita untuk tetap menghormati orang yang bersalah itu daripada usaha kita untuk membetulkan kesalahannya. Walaupun benar bahwa orang yang salah harus dibetulkan dan ada yang terlalu ribut soal itu gitu loh. Soal bagaimana membetulkan, ini kan salah harus dibetulkan. Iya, itu tidak selalu salah, tetapi tetap cek hati kita supaya Tuhan tidak memandang bahwa kita ini sedang munafik dengan ada balok atau cara pandang yang salah yang semakin menyakiti orang, yang tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati orang itu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Walaupun semua kita masih ada salah-salahnya, itu disitulah kita itu lebih bertanggung jawab, lebih dituntut tanggung jawab oleh Tuhan. Sedangkan perkara membetulkan orang itu apa ya, kalau itu diberikan kepada kita, kita akan taati. Tapi kalau itu tidak diberikan kepada kita tugas itu, ya kita taati juga, kita diam dan kita berdoa. Ya, seperti itu. Ini tentang ayat tentang menghakimi. Tuhan Yesus memberkati. Lakukan di hari ini. Kalau ada menemukan sesuatu yang situasi yang akan memberi kesempatan kita untuk mempraktikkan ayat ini, saudara serukan nama Tuhan, minta diajari Roh Kudus, dan minta Tuhan yang bantu kita memeriksa keadaan hati kita. Di situ kita akan terus mengalami perubahan.